Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi satu kali lagi, mudah-mudahan yang balas doa saya ini diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Isya Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari tim Daipuri Polres Poso, dari Sabbinmas Polres Poso. Malam ini saya Ibda Ilham Sriwan bersama dua rekan saya, ada Aibtu Ridwan dan Aibda Sofyan, hadir pada malam ini di Masjid Al-Muhajirin. Saya rasa kalau bapak-bapak sudah sering saya membawakan khutbah Jumat di sini dan juga kultum pada malam-malam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni adama yudahul hasanah asri amsalih illa sami'ati difan." Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yudahu sahwatun wa ta'amun min hijrih." Kata Nabi, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat di bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan, bahkan 700 kali lipat. Satu, subhanallah, saat ini di luar bulan Ramadan nanti 700 kali kita mengucapkan subhanallah. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Illa shaum, kata Nabi, kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu untukmu, kata Allah. Jadi puasa itu untuk Allah. Aku yang akan membalas, berikan balasan buat orang-orang yang berpuasa, karena mereka mampu menahan laparnya di siang hari, mampu menahan sabarnya di siang hari, mampu menahan hausnya di siang hari, karena Allah, gitu. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sehingga Allah sendiri yang akan memberikan balasan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Ini kalau Allah sendiri yang memberikan balasan, tentu tidak terhingga balasannya. Tentu tidak terhingga balasannya bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian Nabi katakan, "Lishoimina marhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, kebahagiaan ketika akan berbuka puasa. Nah, ini orang yang akan berbuka puasa tentu bahagia, kan? Nah, Bapak, bahagia. Sebentar lagi mau berbuka puasa, di depan kita sudah ada macam makanan. Ada gogos, kan? Atau ada lalampa, ada kue-kue janda, ada semua macam makanan. Ada nagasari, semuanya. Ada minuman yang menyegarkan, semua ada di depan mata kita. Tentu kita bahagia. Ada es buah, ada susu, ada es teh, semuanya sudah ada di depan kita. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Setelah beduk datang, maka diminumlah satu teguk, satu gelas, dan dimakan satu biji makanan. Hilanglah kebahagiaan itu, sirna kebahagiaan. Makanya apa kebahagiaan cuma paling lama 5 menit kebahagiaan dunia itu. Tidak lama. Tetapi saat itu, kata Nabi, ulama sampaikan bahwa di saat itu adalah kebahagiaan yang hakiki, adanya waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada waktu yang mustajab. Jadi pada saat itu
Waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat silakan pada saat itu. Ada yang mau jadi orang kaya silakan, mau beli mobil silakan, atau mau kawin lagi, mau jadi istri dua silakan, didoakan di situ. Asal jangan didengar sama istrinya kalau minta kawin lagi. Nanti dapat balasan nanti di meja makan. Jadi kalau yang itu dikecilkan suara. Maka ada yang Allah Subhanahu wa taala setelah itu ada kebahagiaan kedua, yakni kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ketika di akhirat nanti orang-orang yang berpuasa ini akan memasuki surga yang namanya Babur Rayyan. Inna fil jannati babur yadkhulu minhu as-sha'imina yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun. Di akhirat nanti bagi orang-orang yang berpuasa, dia akan memasuki satu pintu surga namanya pintu Babur Rayyan. Babur Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Orang yang bawa salatnya banyak, orang zikirnya banyak, hajinya tiap tahun, tidak boleh masuk situ. Malaikat penjaga pintu memanggil orang yang berpuasa silakan masuk, orang berpuasa silakan masuk. Kalau sudah habis orang berpuasa, maka ditutuplah pintu surga tersebut. Orang lain yang tidak berpuasa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pintu surga Babur Rayyan. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia ketika berpuasa, dan kebahagiaan nanti ketika kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala melalui Babur Rayyan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai lama-lama, kita singkat-singkat saja ya. Untung bulan Ramadan ini sudah lewat pemilu. Kalau tidak kalau masa-masa pemilu mungkin repot nanti panas. Barangkali banyak caleg yang jadi ustaz nantinya. Tapi alhamdulillah sudah lewat pemilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan bulan puasa ini adalah penggugur dosa-dosa. Akan ditutup dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dosa-dosa diampuni, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala isaja Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffarat sayatin. Pintu-pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu. Nah ini. Jadi sesungguhnya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Ada 3 penafsiran dari ahli ulama ini yang terakhir. Yang pertama, memang seluruh setan dibelenggu. Seluruh setan dibelenggu. Sebagaimana ketika zaman Nabi Sulaiman dalam kisahnya The Leadership of Sulaiman, oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah, ya Allah, dia menghadap, saya sudah berat lihat iblis ini, dia menggoda hamba-hambaku sehingga dia tidak mampu mengikut kepada saya. Maka saya ingin memenjarakan, saya ingin belenggu mereka, saya mau sel dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan kalau kamu mau penjarakan itu iblis sebenarnya. Tapi karena Sulaiman meminta terus, sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan Nabi Sulaiman saat itu bisa membelenggu, memenjarakan seluruh iblis di muka bumi ini. Apa yang terjadi? 1 minggu dia belenggu setan di dalam iblis dipenjara oleh Nabi Sulaiman, maka pasar-pasar kosong, tidak ada yang mau ke pasar lagi. Tempat-tempat bertani kosong, tempat-tempat kerja kosong, tidak ada, semua di tempat ibadah, semua fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nafsu dunia saat itu, kosong pasar itu. Sehingga Nabi Sulaiman juga mau jual emas, tidak bisa karena kosong pasar. Maka kata Nabi Sulaiman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi, kosong pasar ya Allah. Maka Allah katakan, memang tidak ada kebaikan dengan kamu membelenggu iblis, karena perputaran dunia tidak akan terjadi. Semua mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu Nabi Sulaiman kembali melepaskan iblis. Tidak ada lagi dibelenggu dan kembali pasar ramai. Beda saat ini kita saat ini bulan Ramadan dibelenggu setan, tambah ramai pasar. Ternyata pasar Ramadan semakin ramai. Sebentar lagi pasar di depan pertokoan berbuka semakin ramai juga.
dan tinggal semua sholat tarawih dan witir. Ini bedanya kita dengan umat Nabi Sulaiman terdahulu. Penafsiran kedua dengan Allah SWT bahwa yang dibelenggu hanya setan-setan besar saja yang lebih kuat, sementara setan kelas teri dibiarkan bebas menggoda. Jadi orang-orang yang imannya lemah yang masih berbuat kejahatan itu karena dia imannya lemah sehingga bisa digoda oleh setan kelas teri. Itu penafsiran yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu itu kenapa? Seluruh manusia umat Islam dalam keadaan ketaatan. Siangnya dia puasa, mau diajak berkelahi dia bilang tidak, saya berpuasa. Mau diajak berdebat dia bilang tidak, saya berpuasa. Mau diajak berdusta dan tidak, saya berpuasa. Jangan sampai puasa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sorenya berbuka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berbuka sebentar saja, setengah jam saja sudah sholat isya, tarawih lagi. Tidak ada waktunya iblis, setan-setan untuk menggoda. Setelah tarawih pulang ke rumah, baca Al-Quran lagi, sama hatam satu juz. Setelah itu tidur sebentar, bangun makan sahur lagi. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan sahur, setelah itu sholat tahajud lagi. Setelah sholat tahajud, dia langsung berangkat ke masjid sholat subuh. Habis sholat subuh dia hatam Al-Quran lagi. Jadi semua roda kehidupan 24 jam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan siangnya dia berpuasa, sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk menggoda manusia pada saat bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah agak lama, mungkin sudah 15 menit. Yang terakhir kami dari Polres Poso menghimbau, setiap saat kita kalau ceramah tentu ada ujung-ujungnya menghimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang paling tren sekarang ini adanya fenomena perang sarung. Anak-anak kita banyak yang keseberang perang sarung. Bapak tahu kalau perang sarung? Jadi sarung itu ditaruh batu di dalamnya, diikat ujungnya, baru baku pukul. Nah, itu di sebelah di kota, di Kayamanya, di jembatan ini sering terjadi. Jadi kami menghimbau kepada bapak-bapak yang punya anak muda untuk dilarang anak-anaknya mengikuti itu, karena di tempat lain seperti di Lampung sana ada yang meninggal karena kena batu itu. Kemudian di Sulawesi Barat juga ada yang insiden terjadi sehingga terluka parah. Jangan sampai anak-anak kita mengikuti itu sehingga jadi korban. Kalau apalagi kalau antar kampung seperti Lawana melawan Bonesope, ini bahaya. Ada ego kampung. Kalau mungkin cuma di sini Manui saja, orang-orang Manui masih bisa kita kontrol. Tapi mereka masih baku sayang, baku dekat orang tuanya. Tapi kalau dia sudah berbicara antara kampung, lawan Kayamanya, bahaya ini kalau begini. Ini bisa yang di dalamnya yang tadinya batu kecil jadi pisau di dalamnya, jadi besi di dalamnya, bisa membahayakan anak-anak kita. Itu dihimbau kepada kita semua untuk menjaga anak kita, jangan sampai kalau pagi mau pergi habis jam 10 malam disuruh kembali karena ramai di sebelah itu. Itu polisi setiap saat cari tempat yang ramai itu, karena kalau tidak dijaga terjadi lagi perang sarung seperti itu. Ini tren tahun ini. Kalau dulu mungkin ada lomba lari, ada tembak-tembak itu yang di kecil, saat ini itu lagi perang sarung lagi. Ini yang berbahaya. Mungkin ini saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.